Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan atau eksekusi dan tahapan-tahapan penyelesaian perkara, serta evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan negara. Sebagai bentuk pemenuhan tugas hukum acara perdata di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Suryadi MH. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Shirley Meliana, yang kedua Amisa Auralia Putri, dan yang ketiga Kamala Marsalihah, saya. Subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama jenis-jenis putusan, yang kedua tahap-tahap penyelesaian perkara, dan yang ketiga evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sebelum dilakukan tahap pemutusan, ada juga tahap-tahap penyelesaian perkara yang sudah dilakukan. Sehingga pada tahap-tahap ini, semua pokok perkara serta bukti-bukti yang dilakukan serta menunjukkan sebuah pelanggaran dapat dilihat untuk menentukan pasal-pasal dan juga jenis pelanggaran apa yang telah dilakukan. Sehingga pada saat pengajuan putusannya dilakukan oleh hakim, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, bisa dilihat dari sektor-sektor dan pasal-pasal serta KUHP yang dilanggar. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu jenis-jenis putusan. Terdapat dua jenis putusan, yang pertama yaitu putusan sela dan yang kedua putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang digunakan untuk mempersiapkan sebuah perkara yang mana perkara tersebut dijatuhi dalam pokok perkara dengan tuntutan tindakan pendahuluan untuk salah satu pihak. Sedangkan putusan akhir yaitu suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu, atau pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat, dan Mahkamah Agung. Putusan akhir ini dapat bersifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnatoir. Putusan sela terdiri atas 4, yaitu yang pertama yaitu putusan preparator, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir. Sedangkan putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yaitu timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh, putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan. 3. Putusan interlokutor, yaitu putusan yang bersifat bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Lalu yang terakhir ada putusan profesional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan profesional, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contohnya yaitu putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa. Putusan akhir terbagi atas 3, yaitu yang pertama putusan deklaratoir, yaitu atau biasa disebut juga dengan deklarator atau deklaratif atau deklarator vonis, berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Yang kedua yaitu putusan konstitutif, yaitu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Dan yang ketiga putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Putusan eksekusi di dalam hukum acara perdata terdapat juga eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR, yang kedua eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, dan yang ketiga eksekusi real. Yang pertama, eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR menjelaskan mengenai keadaan jika seseorang enggan secara sukarela memenuhi isi putusan yang mengharuskan ia membayar sejumlah uang. Maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah melakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dan secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Yang kedua yaitu eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR.
Pasal 225 HIR mengatur tentang pelaksanaan putusan hakim di mana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya memperbaiki jendela yang dirusak olehnya, dan perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara paksa. Menurut pasal tersebut pula, yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, atau dalam bahasa Belanda disebut dwangsom atau arstreinte sebagai pengganti berdasarkan putusan hakim. Lalu yang terakhir ada eksekusi real, yaitu dalam HIR tidak diatur mengenai eksekusi real, namun dalam pasal 200 HIR yang mengatur tentang lelang menyebutkan eksekusi real. Eksekusi real ini sendiri sudah biasa dilakukan karena pada praktiknya sangatlah diperlukan. Mengenai eksekusi real ini diatur dalam pasal 1033 RV yang berbunyi, jika hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seseorang jurusita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan negara barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya. Salah satu bentuk eksekusi real ini adalah mengenai pengosongan, yaitu bisa berupa pengosongan tanah atau sawah, kebun, tanah perumahan, atau pengosongan bangunan berupa berupa gudang, rumah tempat tinggal, perkantoran, dan sebagainya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tahap-tahap penyelesaian perkara akan disampaikan oleh Saudari Amisya Auralia Putri. Terima kasih, Kamala. Subbab selanjutnya ialah tahap-tahap penyelesaian perkara. Tahapan penyelesaian perkara di pengadilan negeri. A. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. B. Para pihak penggugat dan tergugat diperintahkan memasuki ruang sidang. C. Para pihak diperiksa identitasnya atau surat kuasanya, demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat. D. Apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai. E. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar. F. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat atau kuasanya. G. Apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. H. Apabila tidak ada perubahan, acara selanjutnya jawaban dari tergugat. Jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, gugatan rekonvensi. Selanjutnya pada poin I, apabila ada gugatan rekonvensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. J. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi, maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. K. Pada saat surat menyurat atau dijawab, ada kemungkinan gugatan intervensi Puiging, Friedwaring, Toysen-Combs. L. Sebelum pembuktian, ada kemungkinan muncul putusan sela, yaitu putusan provisional, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau gugat intervensi. Ya, pada poin M, pembuktian. N. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi. O. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi. P. Apabila menyangkut tanah, dilakukan pemeriksaan setempat. Q. Kesimpulan. R. Musyawarah oleh majelis hakim yang bersifat rahasia. S. Pembacaan surat putusan. T. Isi putusan yang berisi gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, atau gugatan tidak dapat diterima. U. Atas putusan ini, para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir, atau akan banding. Apabila pikir-pikir, maka diberi waktu selama 14 hari. V.
dalam hal ada pihak yang tidak hadir, maka diberitahu terlebih dahulu. Dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan, diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan. Selanjutnya ada tahapan penyelesaian perkara pengadilan agama. Yang pertama ada upaya damai. Upaya damai diambil dengan cara pihak dari majelis hakim menasihati para pihak yang berperkara untuk mengambil langkah damai di mana di pertemuan kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan agama dengan memberikan sebuah solusi dari majelis hakim untuk menempuh jalur damai apabila perkara tersebut masih bisa ditempuh dengan jalur damai. Yang kedua, pembacaan gugatan atau permohonan. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak menemui titik temu, maka bisa dilakukan dengan adanya pembacaan gugatan atau permohonan dari pihak penggugat, di mana Majelis Hakim tersebut mulai memeriksa perkara dengan membacakan surat gugatan dan permohonan yang diajukan di pengadilan agama tersebut, dengan didampingi oleh para kuasa hukum dari berperkara tersebut, sehingga pada pembacaan gugatan dan permohonan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama merundingkan dan membaca bukti-bukti dari gugatan dan permohonan tersebut yang diajukan oleh para pihak penggugat. Selanjutnya yang ketiga ada jawaban tergugat atau termohon. Setelah membaca pengajuan dari gugatan atau permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama juga memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan penggugat di mana untuk memberikan keterangan yang mereka ajukan dan yang mereka lakukan apakah sesuai dengan gugatan atau permohonan yang diajukan serta bukti-bukti tersebut atau tidak, sehingga dari tanya jawab dan juga wawancara langsung pada sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut menemui titik temu apakah bukti-bukti dan juga pengajuan tersebut sudah selesai atau belum. Selanjutnya ada replik. Replik merupakan sebuah kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak pemohon untuk menanggapi adanya jawaban-jawaban dari pihak tergugat dan pihak termohon, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga hal tersebut bisa dilihat dari pokok perkara yang diajukan tentang sebuah eksepsi yang dilakukan pada gugatan atau permohonan tersebut. Selanjutnya ada duplik. Duplik merupakan sebuah kesepakatan dari pihak tergugat dan pihak termohon tentang tanggapan-tanggapan terhadap pengajuan, baik dari pihak penggugat maupun pihak permohonan, yang mana tanggapan tersebut berisi baik secara lisan maupun tulisan, apakah tanggapan tersebut melakukan sebuah eksepsi yang sesuai dengan pokok perkara atau tidak. Selanjutnya ada pembuktian. Pada tahap pembuktian ini berisi tentang bukti-bukti yang telah dikumpulkan, baik secara audio, visual, maupun secara fisik, baik berupa barang maupun rekaman, sehingga dari bukti-bukti tersebutlah bisa dilihat dari pokok perkara yang sudah diajukan tersebut. Selanjutnya, ada musyawarah majelis. Setelah adanya pembuktian dari perkara yang masuk pada gugatan atau permohonan tersebut, sebelum mengambil keputusan, pihak majelis pengadilan agama melaksanakan musyawarah bersama dengan pengadilan jaksa penuntut umum, yang mana musyawarah tersebut untuk memberikan sebuah titik temu pada putusan yang akan diambil nantinya, baik dari adanya pembuktian dan permohonan yang sudah diajukan tersebut, serta dari jawaban pihak termohon dan pihak tergugat. Yang terakhir ada pembacaan putusan. Setelah dikaji dan dianalisis serta dilihat dari bukti-bukti dan juga tanya jawab serta jawaban dari pihak tergugat maupun pemohon dan juga musyawarah yang dilakukan oleh pihak Majelis Pengadilan Agama, maka pembacaan putusan tersebut dilakukan untuk memberikan sebuah putusan dari perkara perdata yang diajukan tersebut. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan kepada Sherina Meliana. Baik, terima kasih Saudari Alisha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan juga pengadilan agama. Nah, pertama adalah evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri terlebih dahulu.
Dilihat dari tahap-tahap penyelesaian di pengadilan negeri tersebut, pada pokok perkara beracara perdata, sistem-sistem yang dilalui pada tahap tersebut mungkin bisa diajukan dengan adanya setelah pembacaan putusan apakah gugatan tersebut dikabulkan ataupun ditolak, sehingga hal tersebut bisa masuk apabila pembuktian-pembuktian dan juga saksi-saksi pada pokok perkara perdata tersebut sangat kuat. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan gugatan dikabulkan. Tetapi, jika dilihat dari pokok perkara serta bukti dan saksi yang tidak akurat, maka pokok perkara tersebut bersifat tidak akurat, serta keterangan saksi yang tidak sama dengan pokok perkara tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai evaluasi proses beracara perdata di pengadilan agama. Dan ini, tata cara untuk mengatasi perkara dalam beracara perdata di pengadilan agama ini melalui beberapa tahap, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Dan tahap-tahap tersebut memiliki sistem sesuai dengan gugatan yang diajukan pada perkara beracara perdata. Dan dari segi bukti dan juga permohonan yang diajukan, maka permohonan tersebut dapat dilihat apakah permohonan itu sudah sesuai sebagaimana yang diajukan dan bukti-bukti tersebut sudah kuat dan akurat atau belum. Dari hal itu, putusanlah yang menentukan nantinya dari tahap-tahap yang dilalui. Apabila sudah menemukan titik temu pada acara perdata dengan sistem damai, maka pengajuan permohonan tersebut sudah tidak bisa dilakukan karena sudah selesai pada tahap upaya damai yang dilakukan oleh para pihak majelis kepada pihak yang berperkara. Dan akan tetapi, jika upaya damai tersebut tidak bisa diselesaikan pada acara perdata tersebut, maka bisa Nah, akan tetapi jika upaya damai tersebut tidak bisa diselesaikan pada acara perdata tersebut, maka bisa dilanjutkan permohonan tersebut sampai dengan pada tahap putusan yang diambil oleh majelis hakim tentang pokok perkara perdata tersebut. Mungkin upaya damai tersebut tidak bisa diambil karena kerugian dari perdata tersebut sangat besar, sehingga yang dari pihak pemohon ataupun tergugat tersebut tidak menerima upaya damai terhadap pihak tergugat dikarenakan dari pihak tergugat tidak ada itikat baik atau tidak ada rasa tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Baik, itulah tadi penjelasan kami dari kelompok 8 mengenai putusan putusan selah dan juga putusan akhir, juga tahap-tahap tahap-tahap pemberian putusan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, dan juga evaluasinya yang ada di pengadilan agama dan juga pengadilan negeri. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kami Anissa Aura Putri, Kamla Meratus Sulika, dan juga saya Serlina Liana. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.